Coba cara ini supaya tupai kamu benar-benar jinak dan bisa kamu ajak main kayak gini. Di video kali ini aku mau bahas satu topik yang paling sering ditanyakan, baik melalui komentar atau secara langsung. Bang, gimana sih cara menjinakkan tupai? Kenapa tupai saya suka gigit, suka lompat? Dan kenapa tupai saya galak, gak bisa dipegang? Nah, di video kali ini aku mau bahas secara lengkap. Bukan teori dari internet, tapi dari pengalaman aku sendiri selama merawat tupai. Jadi pastikan tonton video ini sampai habis, karena satu kesalahan saja bisa bikin tupai kamu semakin liar. Selamat datang di Rangga Animal Channel, telusuri dunia hewan, alam, dan petualangan. Pertama, kita luruskan dulu satu hal penting. Tupai kalau galak, menggigit, atau takut berlebihan, itu biasanya karena stres, takut, trauma, salah perlakuan dari manusia. Banyak orang berpikir, namanya juga tupai, wajar galak. Padahal ini salah besar. Tupai yang diperlakukan dengan benar itu bisa jinak, bisa naik ke badan kita, bahkan bisa kita panggil. Tapi ingat, jinak itu proses, bukan instan. Sebelum masuk ke cara menjinakkan tupai, aku mau sedikit bahas nih soal kesalahan dalam merawat tupai. Sebenarnya udah pernah aku bahas di video sebelumnya, tapi siapa tahu belum tonton, akan aku spill sedikit. Kalau mau lebih jelas bisa tonton di video sebelumnya. Kesalahan pertama, terlalu sering dipegang. Kesalahan kedua, kandang terlalu kecil. Kesalahan ketiga, suara dan lingkungan yang ramai. Kalau tiga kesalahan ini masih kamu lakukan, jangan harap tupai kamu bisa jinak. Sekarang kita masuk ke langkah yang benar menjinakkan tupai. Langkah pertama itu adaptasi dahulu. Minimal 3-7 hari pertama saat kamu beli tupai itu biarkan tupai sendiri, jangan dipegang-pegang dulu. Cukup kamu taruh makanannya aja di kandang dan sedikit kamu ajak interaksi, biar dia mulai paham nih bau kamu, suara kamu, dan tahu kalau ini lingkungan baru. Langkah kedua, gunakan makanan sebagai pendekatan. Jadi kalau kamu baru beli tupai itu kadang tupainya masih takut-takut dan malu-malu. Jangan langsung dipegang-pegang, bisa-bisa malah nanti kamu digigit. Kalau tupai kamu masih takut dan belum mau mendekat, taruh aja tuh makanan di kandangnya. Setelah kamu taruh makanannya di kandang, kamu lihat dulu dia mau mendekat ke makanannya atau enggak. Kalau tidak mau mendekat ke makanannya, kamu menjauh dulu. Biarkan dia terbiasa mau makan terlebih dahulu, daripada kamu tontonin dia nggak mau makan, lama-lama malah mati. Nanti perlahan dia tahu kok kalau kamu itu cuma ngasih makan, jadi lama-lama kamu ngasih makan dia juga akan mendekat. Kalau dia sudah mulai mau mendekat pas kamu ngasih makan, ini tandanya udah bagus, dia udah mulai paham sama pemilik barunya. Di sini lanjut ke langkah yang lebih mendalam, yaitu kamu ngasih makan dengan tangan kamu secara langsung ke tupai. Lakukan itu setiap kamu ngasih makan, di pagi, siang, ataupun sore. Setiap kamu ngasih makan, kasih makannya langsung dari tangan kamu. Biarkan dia makan langsung dari tangan kamu, biar semakin paham sama sang pemilik dan semakin nyaman tuh sama pemilik barunya. Pas kamu ngasih makan pakai tangan, kalau dia masih belum mau atau dia kabur, jangan dikejar, nanti malah bikin tambah takut. Sabar aja, kasih secara perlahan-lahan, nanti lama-kelamaan juga akan mau kalau udah merasa nyaman dan bukan ancaman. Kalau tupai kamu udah mulai mau makan, bener-bener mulai makan dari tangan kamu, disuapin pakai tangan kamu, ini bagian yang butuh kesabaran. Lakukan langkah seperti ini tiap hari. Kalau udah semakin nyaman, bisa sambil digoda kayak gini tuh, biar tupai kamu ngikutin tangan kamu yang sedang membawa makanan. Oh iya, ngasih makanannya jangan langsung buka pintu ya. Kalau baru pelihara, nanti bisa-bisa dia kabur deh. Setelah tupai mau makan dari tangan, kita mulai lanjut ke tahap berikutnya, yaitu biarkan dia naik ke tangan kita sendiri, tapi jangan digenggam atau ditarik ekornya. Bener-bener biarkan dia naik ke tangan kita kayak gini nih. Kalau tupai udah mulai yakin sama pemilik barunya, udah nyaman sama kita, tinggal kita buka pintunya, terus kita kasih makanannya biar dia naik ke tangan kita seperti ini. Oh iya, jangan langsung dikasih keluar kayak aku ini ya. Kalau kamu mau coba tetap dalam kandang, upayakan pintu kandang jangan sampai terbuka lebar supaya tidak ada ruang untuk kabur.
Ini yang aku lakukan karena tupai aku udah jinak, dia udah nggak mau kabur. Dan jika kamu masukin tangan ke kandang tupai buat ngasih makan biar dia naik ke tangan kamu, tupainya malah gigit, tapi gigit ringan nggak sampai berdarah, itu bukan marah kok, itu tanda dia masih eksplorasi dan mengenal. Tapi kalau sampai berdarah berarti kamu terlalu memaksa. Jangan paksa, perlahan-lahan aja, karena memang butuh kesabaran yang ekstra dan ketekunan yang terus dilakukan. Nah, kalau dia lari sambil bawa makanannya ini, jangan kita kejar atau kita ambil, biarkan dia makan sampai dia selesai makan atau makanannya habis, lalu kita kasih makanan dia lagi di tangan kita biar dia mendekat dan naik ke tangan kita lagi. Kalau kita kejar dan ambil makanannya, itu malah membuat dia terancam. Jadi biarkan, tunggu tupai menghabiskan makanannya, lalu kita kasih lagi di tangan kita. Biarkan tupai kamu itu naik ke tangan kamu sendiri tanpa ada paksaan. Proses jinak itu bertahap. Jinak itu bukan berarti nurut kayak kucing. Tupai tetap memiliki naluri liarnya. Nah, kemudian kita masuk ke tanda-tanda tupai sudah mulai jinak. Kalau tanda-tanda ini sudah ada, kamu sudah di jalur yang benar. Ini nih tanda-tanda kalau tupai udah mulai jinak. Kalau tupai udah mulai jinak, tidak akan kabur saat kita mendekat. Kayak punya aku nih, malah dia naik langsung ke tangan aku. Dan ini aku sambil bawa makanan ya, biar dia juga sambil makan. Tidak hanya naik ke tangan, jadi tetap harus kita kasih hadiah berupa makanan, biar dia, tupai kita, semakin nyaman sama kita. Jadi kalau udah mulai jinak kayak ini, walaupun kita udah berani interaksi secara langsung, sudah mau naik ke tangan, tetap harus kasih hadiah supaya tupai kamu tidak menjadi liar lagi, insting liarnya tidak kembali lagi. Tanda selanjutnya, selain dia mau mendekat atau tidak kabur saat kita mendekat, dia mau makan dari tangan. Lalu selain itu juga kalau dia menggigit udah tidak keras, gigitnya cuman main-main. Tanda selanjutnya, kalau tupai kamu udah jinak, tupai kamu akan berani naik-naik ke bahu, main-main di bahu kamu, di badan kamu. Intinya dia udah mulai berani main-main, naik-naik ke tubuh kamu, apalagi sampai dia di bahu. Itu sudah tanda-tanda yang sangat bagus. Setelah main-main di badan, biasanya aku tetap kasih dia hadiah, yaitu makanan, boleh pisang atau pepaya atau buah yang lain, biar semakin nyaman tuh, dan dia akan semakin suka naik di badan kita. Sambil kita ajak interaksi, kita ajak main-main, pindahkan makanan satu dari tangan kanan ke tangan kiri, begitu terus selanjutnya biar semakin akrab. Lihat nih, kalau udah jinak kayak gini lucu banget kan, bisa buat kita mainan. Makanannya aku pindah nih dari tangan kanan ke kiri biar dia lompat ke tangan satunya. Ini sangat mantap, coba deh kamu harus coba cara ini supaya tupai kamu benar-benar jinak dan bisa kamu ajak main kayak gini. Jadi teman-teman, untuk menjinakkan tupai itu bukan soal cepet-cepetan, tapi soal sabar dan konsisten. Kalau kamu masih gagal, jangan langsung nyerah. Setiap tupai punya karakter yang berbeda. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, tulis pengalaman kamu di kolom komentar. Di video selanjutnya, aku akan bahas ciri-ciri dan tanda tupai stres serta cara mengatasinya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.